Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Almaki Squad. Ya, bertemu lagi dengan saya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang DBMS atau kepanjangannya adalah Database Management System. Ya, sebenarnya ini adalah pertemuan yang cukup lama setelah kelas 11 pergi dari sekolah ini untuk melakukan prakerin. Semoga masih ada beberapa ilmu yang masih nyangkut ya di kalian. Database Management System ini membiasakan kalian atau mengajarkan kepada kalian bagaimana proses database server digunakan oleh PC ataupun oleh PC server ataupun klien ya. Nah, hari ini kita akan bahas materi tersebut karena sebenarnya saya ingin menampilkan slide, hanya tidak bisa dilakukan. Nanti saya akan sampaikan slide-nya di Google Classroom aja, jadi kalian bisa lihat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poinnya saja. Nanti kalian tinggal bahas atau tinggal mengerjakan langsung di Google Classroom. Di Google Classroom, jika tidak salah, saya juga sudah menyampaikan soal DHCP server, database server, mail server, ya, yang kalian sudah buat penjelasannya. Tapi memang mungkin belum dibuat bagaimana, belum dipahami satu-satu atau belum mempelajari secara khusus satu-satu tentang server tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang DBMS dulu, ya, atau kalau bahasa Indonesia itu sistem basis data. DBMS adalah basis data dan set perangkat lunak atau software untuk pengelolaan basis data. Program komputer ya, atau program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi dan memperoleh data informasi yang dibutuhkan dengan praktis dan efisien. Itu yang disebut database management system. Ya, biasanya database management system ini digunakan kalau di sekolah, misalnya database kalian seluruh murid, ya, seluruh murid menggunakan satu database biar nggak pusing dan lebih praktis nanti ketika pihak sekolah membutuhkan data kalian. Maka biasanya pihak sekolah atau pihak tertentu yang membutuhkan suatu database biasanya agak rewel karena database ini menjadi penting untuk beberapa hal. Kalau di tingkat yang lebih besar lagi, misalnya di perusahaan atau di pemerintahan misalnya, database ini akan mempengaruhi, seperti misalnya kalau kayak sekarang ketika lagi pandemi ini ada pemberian bantuan sosial, maka database akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi kemana bansos itu akan diberikan. Gitu. Jangan sampai seperti yang kita lihat di Instagram misalnya atau di berita bahwa ada orang yang sudah meninggal, sebenarnya pada kenyataannya atau realitanya sudah meninggal tapi masih terdata sebagai penerima bantuan sosial. Itu adalah salah satu dampak yang diberikan, dampak negatif yang diberikan ketika database sistemnya kacau, ya. Lalu yang berikutnya, ya. Lalu yang berikutnya selain itu, keunggulannya tadi saya sudah sampaikan. Keunggulan DBMS ini adalah, ya, yang pertama praktis, ya. Yang pertama praktis. Kalau dulu kita kalau mau
nyari database siswa harus buka, misalnya kalau di sekolah ya itu bisa buka buku yang tebel banget ya, buku tebel banget ya. Kalau sekarang kan tinggal pakai misalnya handphone ya, yang ada sudah ada storage-nya, misalnya besarnya berapa, atau kalian bisa pakai flash disk atau bisa pakai yang lain ya, tapi informasinya lengkap karena menggunakan aplikasi tertentu. Lalu yang kedua, cepat ya, cepat. Dengan database management system kita akan lebih cepat mendapatkan data yang kita inginkan, karena biasanya kita tinggal search saja, kayak kalian men-search di aplikasi Windows gitu, atau aplikasi sistem operasi yang kalian gunakan. Kalian tinggal cari di search ya, atau kalau di Windows 10 nama si aplikasinya itu Fontana kalau nggak salah ya. Itu kalian tinggal search apa yang kalian mau, itu akan langsung muncul. Lalu yang berikutnya, mengurangi kepenatan ketika harus mencari database ya. Kalau waktu periode prakerin yang lalu ya, kalian ada satu anak di multimedia yang prakerin di Trans TV. Itu dia tugasnya adalah memindahkan database lama yang menggunakan roll film biasa ke hard disk eksternal, atau Trans TV menyebutnya itu adalah pengkinian data ya, pengkinian data. Jadi database yang selama ini digunakan dengan roll film itu mau digabung ke satu hard disk eksternal atau satu server database yang lebih besar dan lebih kompleks, jadi lebih gampang nanti ketika nyari, oh ini tayangan tahun 2000, tayangan tahun 2001 gitu. Jadi nggak harus nyari kasetnya lagi gitu ya. Lalu yang tadi yang sudah saya singgung itu kekinian itu maksudnya lebih mutakhir, jadi nggak lagi harus buka kertas atau buka, kalau dulu zaman orang tua kalian mungkin kalau mau dengerin lagu ini harus pakai kaset yang ini, kalau mau dengerin lagu yang itu harus pakai kaset yang itu. Nah sekarang ketika ada DBMS maka kalian bisa mendengarkan semua lagu dalam satu aplikasi ya, bisa campur-campur, nggak harus pilih kaset tertentu gitu misalnya ya. Ya itulah kira-kira keunggulan dari DBMS. Lalu berikutnya, komponen utama pada DBMS ya. Komponen utamanya sudah tentu adalah PC ya. PC ini harus disesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Misalnya database-nya itu besar, berarti tipe PC-nya harus yang terbaik. Misalnya prosesornya Core i7 atau prosesornya AMD A series atau ya yang keren-keren lah. Tuh, lalu media penyimpanannya atau hard disknya ya. Hard disk atau storage-nya itu nggak bisa lagi storage-nya yang kecil-kecil ya. Jadi kalau kalian pakai HP yang ya 32 GB itu sekarang sudah kecil ya. Kalau dulu saya pernah cerita bahwa pertama kali storage ditemukan itu besarnya 5 MB sebesar lemari lab ini. Sekarang storage 32 GB pada handphone kalian itu saja sudah terbilang kecil, karena untuk menjalankan sistem operasinya saja mungkin sudah sepertiga atau seperempat dari storage itu yang digunakan. Jadi kalian membutuhkan storage yang pasti jauh lebih besar ketika menggunakan DBMS. Lalu yang berikutnya datanya ya. Jadi komponen atau hal utama pada DBMS itu ada hardware-nya. Lalu yang berikutnya ya. Yang berikutnya datanya. Datanya gimana maksudnya? Datanya itu terpadu atau bergabung ya
datanya saling terkait satu sama lain, atau bisa share, bisa digunakan sama misalnya banyak orang yang ngurusin data itu, nggak cuma satu orang ya, nggak cuma satu orang. Jadi kalau misalnya sudah saling terkait, dan ini biasanya kita bisa lihatnya di kalau kalian ke pemerintahan ya, di pemerintahan itu kayak di kelurahan, ketika kalian bikin KTP kan kalian umurnya sudah cukup buat bikin KTP nih ya, itu database-nya nggak cuma satu orang ya yang bisa akses, tapi beberapa orang, dan itu saling terkait. Nah kalau misalnya tidak saling terkait, yang terjadi seperti yang tadi saya sampaikan saat ketika sekarang ini yang tadi bansos itu bisa sampai kepada orang yang sebenarnya aslinya sudah nggak ada. Nah, ketika seperti itu nanti yang bermasalah adalah bisa DBMS-nya, tapi bisa juga penggunanya yang bermasalah, ya. Lalu yang berikutnya software yang digunakan, softwarenya, ya. Software yang digunakan ketika kita membuat sebuah atau menggunakan sebuah sistem DBMS, itu softwarenya juga harus yang mumpuni. Kalau seandainya kita pakai software yang biasa saja misalnya, atau yang sudah kebanyakan orang pakai, atau yang sudah ada di platform misalnya yang ada di Google, takutnya akan ketika terjadi trouble, kalian takutnya ya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Biasanya kalau pakai DBMS itu mungkin kalian bisa pakai untuk belajar untuk bikin program itu sendiri, program database-nya sendiri ya. Jadi kalian tahu nih letak kekurangan atau kelebihan. Yang berikutnya usernya, udah pasti lah ya, DBMS ini kan kompleks, jadi kalian sudah pasti usernya harus yang mengerti tentang DBMS itu. Biasanya user itu terbagi ke 3 hal. Yang pertama ada end user. End user itu biasanya kalau tadi kita aplikasinya ke kelurahan, end user itu biasanya yang kalian temuin pas kalian ngurus KTP itu, yang ada di depan meja kelurahan itu disebutnya end user atau operatornya ya, yang udah jadi ini pemrogramannya, dia tinggal menggunakan, tinggal ngaplikasiin ya. Tuh ya. Lalu yang berikutnya ada si pemrogramnya, programmer aplikasinya. Programmer aplikasinya, dia yang jalanin nih softwarenya ya, dia yang buat softwarenya. Lalu yang terakhir ada database administrator, database adminnya. Nah dia ini yang back office-nya, dia yang mastiin kalau database yang masuk itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan misalnya instansi tersebut ya. Itu dipastiin satu-satu apakah ada perubahan data, nanti juga dipastiin sama si database adminnya itu. Nah ya, jadi ada sekitar 4. Nah DBMS itu aplikasinya ada, kalau yang orang banyak tahu ada MySQL, ini database, aplikasi database. Lalu kalau yang dekat sama kita yang sering kita pakai ada Microsoft Access ya. Lalu ada Oracle, ada MySQL Server, dan banyak lagi lah. Ya. Nah, ada 2 perintah dari DBMS. Yang pertama, tampaknya nggak kelihatan. Ini kita hapus.
dulu, walaupun saya nggak tahu kalian nggak tahu enggak. Ada DDL atau Data Definition Language. Lalu yang berikutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Apa sih bedanya ya? Ya, ini adalah perintah-perintah yang digunakan sama administrator. Kan tadi saya bilang administrator database itu tugasnya memastikan atau mengisi ya database yang ada. Memastikan kalau database-nya benar, database-nya sesuai, database-nya pas, database-nya kurang. Nah itu. Nah bedanya kalau di definition language untuk mendefinisikan skema ya. Jadi misalnya kalau di sekolah skemanya ada kelas ya. Kalau di sekolah misalnya skemanya ada kelas. Jadi database 11 TKJ1 nggak akan bercampur ke database 11 TKJ2, tapi dia saling terkait. Jadi bisa dilihat misalnya dulunya Bayu adanya di kelas berapa, terus apakah sebelumnya Bayu sekelas dengan Siva, misalnya seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud definition. Terus misalnya membuat database baru ya, kelas 10 yang kalau di sekolah database kelas 10 yang baru, atau misalnya menambahkan kayak misalnya ada anak baru misalnya di dalam kelas 11 mm. Nah itu adalah tugasnya sih administrator database pada perintah definition language ya. Atau menggabungkan, mix nih, misalnya kalian nanti pas kelas 12 di mix lagi nggak pakai kelas yang sekarang. Nah itu juga yang dimaksud dengan definition language, data definition language. Nah kalau manipulation, nah seperti kalian tahu manipulasi adalah perubahan yang terjadi. Ini dilakukan sama si admin database juga ya. Admin database akan memanipulasi kalau ada data yang misalnya salah, misalnya nama bapaknya Divaldi aturan Komar menjadi Mawar misalnya ya, itu bisa dirubah sama si admin database tersebut ya. Atau kalian misalnya pindah rumah, misalnya Iren rumahnya sudah tidak di mana sih, saya nggak tahu tuh rumahnya ya, itu nanti dipindahin alamatnya ya. Itu namanya manipulation language. Jadi ada dua tugas admin database. Yang pertama definition, untuk memastikan ya database-nya benar, atau menambahkan, atau juga mengurangkan ya, atau nambahin, atau menterkaitkan, atau menyambungkan antara database satu dengan database lainnya. Lalu yang berikutnya ada manipulation ya, manipulation data, yaitu merubah sesuai dengan kebutuhan database itu sendiri ya. Saya pikir tentang database server itu cukup ya buat hari ini. Oke, saya akan ngasih tugas terakhir nanti di Google Classroom, kalian bisa lihat ya, nanti dikerjakan untuk menunjang rapot kalian juga. Dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat selesai biar kita bisa ketemu lagi di sekolah. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.